Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku, dan Masya Allah terima kasih kepada para jamaah dari Majelis Taklim Az-Zikra dan juga Majelis Taklim dari Antapani Bandung yang jauh-jauh datang kemari untuk menyaksikan tausiah dari guru-guru kita. Nah, kita akan lanjutkan pemirsa di segmen ketiga ini, tadi berkaitan dengan judul kita, Aku Taat Namun Hidupku Masih Berat atau justru makin berat. Nah, guru kita Ustaz Syadan akan meyakinkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi segala permasalahan, yakinlah bahwa itu semua bahwa Allah ingin kita dekat kepadanya. Ustaz Syahdan akan memberikan tausiah selengkapnya kepada kita semuanya. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang mulia Kiai Haji Abdul Syukur dan guru kita yang ganteng Al-Mukarram Ustadz Hilmi Firdausi, ibu, bapak, dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Alhamdulillah siang ini kita bisa duduk bersama, bukan duduk di warung kopi, bukan duduk di salon, bukan duduk di pasar, tapi kita duduk di majelis ilmunya Damai Indonesiaku TV One. Insya Allah kita yang hadir di sini dan para pemirsa di mana saja berada yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan diturunkan rahmat, diberikan ketenangan dalam jiwa kita masing-masing. Amin ya robbal. Bapak Ibu, hari ini ada yang punya banyak masalah, punya banyak pikiran? Ada. Ibu-ibu ada enggak yang ngajinya sudah rajin tapi masih suka ngomel? Bapak-bapak ada enggak yang sholat jamaahnya full, rajin tapi suka ketemu istri yang ngeselin? Ada. Ya Bapak Ibu ya, ada yang sudah rajin sholat duha tapi kok masih punya banyak utang. Alhamdulillah itu tandanya Bapak Ibu hidupnya normal semuanya. Kenapa? Karena yang namanya manusia punya masalah, betul nggak? Kalau hidup lurus-lurus aja, hidup tenang-tenang aja, hidup nggak punya masalah, nggak punya beban, namanya bukan manusia. Berarti Bapak Ibu malaikat semuanya. Kita memang dalam hidup itu selalu dikasih ujian. Kenapa? Yang pertama, orang yang mendapat ujian cobaan tetapi dia taat, itu adalah bentuk daripada Allah ingin menaikkan level tingkat derajatnya. Kalau hidup pengen tenang doang Bu, ikan di kolam juga tenang, betul nggak? Tapi ikan kan nggak pernah naik level, begitu-begitu aja hidupnya. Kita kalau hidup kita mau naik level, maka harus melalui ujian. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dibiarkan saja ketika mereka berkata kami telah beriman? Tidak. Sementara mereka tidak diuji. Tidak, pasti akan diuji. Dalam hidup ini kita pasti akan mendapat ujian. Semakin taat kita, semakin banyak ujian kita. Betul? Sama Bapak Ibu. Ibu nih kalau masak makanan, kalau pengen enak kan harus dimasak dulu ya, dipanasin dulu. Digodok dulu sampai mendidih, kadang harus dibakar, digoreng, bahkan kadang untuk mendapatkan masakan yang lezat prosesnya lebih lama, lebih bagus. Betul? Itulah kita hidup, ditempa dulu. Kita diuji dulu, supaya apa? Supaya derajat kita
dinaikkan oleh Allah. Bukan Allah nggak senang, bukan Allah jauh dari kita, tapi justru Allah ingin menaikkan derajat kita. Bahkan kata Imam Fudail bin Iyad, beliau katakan, laulal masaibu la dakhalnan nar wa nahnu nadhaku. Kalau seandainya bukan karena musibah, sungguh niscaya kita akan masuk neraka dalam keadaan tertawa. Kok bisa begitu? Enggak pernah ditegur, kita jadi sombong, kita banyak lalai. Kalau sudah lalai, biasanya tergelincir maksiat. Kalau sudah maksiat sering, biasanya lupa bahwa itu dosa. Kalau sudah banyak dosa, kita nggak sadar masuk neraka dalam keadaan tersesat ke jurang yang paling dalam. Na'udzubillah. Yang pertama. Yang kedua, orang taat dapat ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ibu walaupun rajin banget udah ngajinya, sholatnya rajin, ngajinya setiap pekan, iya kan? Tilawahnya, wiridnya saban hari, tapi kok masih suka dapat ujian, suka ketemu yang ngedongkolin, suka ketemu yang sakit hati. Itu memang bukan berarti Allah sedang menjauh, tapi itu tanda cinta Allah. Kok bisa begitu Ustadz? Al-bala lil wala. Bala itu tanda cintanya Allah. Wa kullama zadal bala dalla ala azimil wala. Setiap kali bertambah ujian kita, maka semakin tinggi derajat cinta Allah kepada kita. Bapak Ibu, kalau anaknya sakit, kan kita paksa suruh minum pil yang pahit ya. Bahkan kita bawa ke dokter, disuntik anak kita, nangis, perih anak kita ikut merasakan. Tapi nggak apa-apa, sakitnya sebentar daripada berkepanjangan. Itulah Allah. Bapak Ibu, ujian bagi yang bertakwa itu seperti laundry spiritual. Kita dikikis dosa kita di dunia supaya nggak diajab di akhirat. Allah maunya kita susah sebentar di dunia. Yang penting jangan susah di akhirat berkepanjangan. Betul? Betul. Nah, itulah makanya itu salah satu bentuk cinta Allah. Yang ketiga apa? Taat itu jalan lurus tapi tidak rata. Kalau jalan rata banyak maksiat, itu namanya istidroj. Ya, Ustadz tuh orang enak banget hidupnya bahagia tapi jauh dari sholat, ibadah kagak. Jangan lupa itu bisa jadi istidroj. Sebuah jebakan yang dibungkus oleh kenikmatan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah, ketika kita mendapatkan istidraj dari Allah, itu artinya Allah justru menjauh dari kita. Na'udzubillah. Nah pemirsa, kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab dan juga diteruskan tausiahnya. Ada Ibu Hani, silakan Ibu Hani boleh berdiri.